don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict every night. It's cinematic when you roll with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Arham, NPM 182100006. Saya menempuh pendidikan di Universitas Malahayati, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PPh pasal 21 hingga PPh pasal 26. Untuk itu, kalian selalu stay tune di depan HP kalian hingga video ini berakhir. Terima kasih. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yaitu pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa, baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri. Untuk subjek PPh pasal 21, yang pertama pegawai, yang kedua penerima pensiun, yang ketiga penerima honorarium, yang keempat penerima upah, yang kelima orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dari pemotong pajak. Untuk tarif pajak PPh pasal 21, yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sebesar 50 juta adalah 5%. Dan yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Dan yang ketiga, penghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Dan yang keempat, penghasilan lebih dari 500 juta adalah 30%. Dan yang kelima, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri. Untuk industrinya sendiri yaitu industri rokok, kertas, otomotif, semen, dan baja. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun milik swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Untuk tarif pajak PPh pasal 22, tarif PPh pasal 22 bervariasi, tergantung dari objek pajak, yaitu berkisar sekitar 0,25% atau 1,5%. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah. PPh pasal 22 bendahara sama dengan 1,5% dikali nilai penjualan. Tarif PPh pasal 22 atas impor, bila importir memiliki API dalam kurung angka pengenal impor, PPh pasal 22 impor sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Bila importir tidak memiliki API, PPh pasal 22 impor sama dengan 7,5% dikali nilai impor. PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal, atau dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan jasa. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan untuk tarif pajak PPh pasal 23, yang pertama, tarif PPh 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objek pajaknya. Yang pertama, dividen, royalti, dan bunga, hadiah, penghargaan. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali penghasilan bruto. Yang kedua, sewa dan jasa. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali penghasilan bruto. PPh pasal 24 membahas tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri.
Pada prinsipnya, dalam PPh pasal 24 adalah mencari besarnya pajak yang biasa dikreditkan dengan jalan membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia dan untuk batas maksimum kredit pajak dalam kurung penghasilan dari luar negeri atau PKP dikali PPh terhutang. Pajak penghasilan atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Untuk perhitungannya, angsuran pajak atau bulan sama dengan PPh terhutang dikurang kredit pajak per 12 bulan. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi, pembayaran atau gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya pada wajib pajak luar negeri. Untuk tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dalam kurung P3B, maka tarif dapat berubah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Supaya video ini lebih bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.